Selamat malam sahabat GPIB, kembali kita berjumpa dalam program Night Call bersama saya Pendeta Joshua Hendrikson Siregar selaku pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan Pos Belkes Maranatha Nawang Baru. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah menyertai dalam segala aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan yang maha baik, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan mendalami dan memahami firman Tuhan, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari pertama Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Pertama Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 menyatakan, "Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran." Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan hari ini? Mari di malam hari ini kita refleksi sejenak. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kehidupanmu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita menyatakan kebenaran? Beranikah kita menyatakan kebenaran di hari ini? Ataupun di hari-hari yang sebelumnya? Mari seolah-olah kita bercermin di depan cermin. Kita harus mundur sejenak agar kita bisa melihat badan kita seutuhnya. Maka mari kita mundur sejenak dari hari ini ke hari-hari yang lalu. Sejauh mana kehidupan kita dalam menyatakan kebenaran. Apa yang menjadi tantangan kita untuk kita menyuarakan kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Tidak jarang kita takut pada penolakan. Karena kita sebagai makhluk sosial hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita menyuarakan kebenaran, kita seringkali takut mendapatkan penolakan. Dan tidak jarang dengan berbagai kebisingan-kebisingan hidup, kebisingan-kebisingan dalam hati dan pikiran terkait pergumulan hidup, membuat kita enggan menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, pada bacaan kita malam hari ini, bagaimana dalam surat Timotius ini yang merupakan bagian dari surat pastoral yang ditulis oleh Paulus untuk seorang yang bernama Timotius. Dengan tujuannya untuk memperlengkapi tugas Timotius dalam kehadirannya di tengah-tengah jemaat di Efesus. Kondisi yang terjadi di Efesus sendiri ialah adanya perlawanan dari aliran Gnostik yang dapat mengancam kekristenan. Dan tulisan ini juga memperkuat kehadiran Timotius selaku pelayan Tuhan dalam standar menjaga kekudusan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup seorang Kristen. Apa yang ditekankan Paulus pada bagian firman Tuhan saat ini? Tentang sebuah kesaksian, tentang sebuah kebenaran, setidak-tidaknya dua kebenaran yang bisa kita lihat dari ayatnya yang kelima. Memperlihatkan bagaimana dalam ketrinitasan Yesus Kristus hadir sebagai penebus umat manusia. Di ayatnya yang ke-6, dirinya sebagai tebusan. Kita pahami bersama dosa memisahkan hubungan Allah dengan manusia. Melalui Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia yang memulihkan hubungan Allah dan manusia. Dan poin yang kedua yang ingin disampaikan, sebuah kebenaran bahwa tebusan itu berlaku bagi semua manusia. Tidak hanya eksklusif dimiliki oleh aliran tertentu, tapi bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Dalam tantangan inilah, ketika harus berjumpa dengan aliran yang menolak kekristenan yang
hadir juga dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Timotius diperkuatkan untuk menyampaikan dua kebenaran ini. Dan untuk menyampaikan kedua kebenaran ini, Paulus menegaskan bagaimana kita harus dikuatkan melalui doa. Doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Doa menjadi tanda manusia melakukan komunikasi dengan Allah. Dan di dalam doalah manusia hadir kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan kepadanya. Apa yang bisa kita refleksikan di malam hari ini, sahabat GPIB? Yang pertama, sudahkah kita berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan dengan teriak-teriak, tetapi melalui tindakan nyata, melalui perilakumu sehari-hari yang menunjukkan engkau sebagai pengikut Yesus Kristus. Mencerminkan dirimu bahwa engkau hidup dalam iman dan kebenaran dalam Yesus Kristus melalui sikapmu sehari-hari. Yang kedua, dalam menyatakan kebenaran itu, pasti kita berhadapi dengan tantangan. Penolakan, diasingkan, dikucilkan. Kita terkadang takut untuk tampil beda. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan agar kita dimampukan, dikuatkan untuk hidup dalam iman kebenaran melalui sikap kita. Di dalam doalah kita berani menyatakan kebenaran. Dan yang ketiga, di tengah berbagai kebisingan hidupmu yang membisingkan pikiran dan hatimu dengan berbagai ketakutan-ketakutan, berbagai harapan yang belum tergapai, berbagai perjuangan yang mungkin kita sudah merasa lelah dan letih. Berdoalah agar engkau semakin dikuatkan, agar berbagai kebisingan itu dapat engkau jalani dan lalui di dalam doa. Di titik inilah, di dalam doa, kita mendapatkan kekuatan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita lewati di hari ini. Dan di dalam doa kita memohon kekuatan. Untuk esok pagi dalam perkenanannya kita menikmati nafas kehidupan. Kita melakukan berbagai kebenaran yang dikehendaki di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir saya mengutip pernyataan Pendeta Joas Adi Prasetya di dalam buku Labirin Kehidupan. Laborare est orare. Berdoa adalah bekerja. Bekerja adalah berdoa. Ini merupakan satu dimensi, bukan dua. Berdoa menjadi bagian dari sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu adalah bagian dari doa. Kerjakan apa yang kau doakan. Doakan apa yang kau kerjakan. Tuhan menolong kita untuk memberlakukan firman Tuhan dalam semara kita sebagai warga GPIB yang sudah 76 tahun hadir di muka bumi ini menjalani panggilan dan pengutusan pelayanan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas perkenanan-Mu yang telah memampukan kami untuk menikmati hari demi hari dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan malam hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa semakin diteguhkan, dikuatkan, bahwa senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Menguatkan kami di tengah berbagai kebisingan-kebisingan hidup kami. Menguatkan kami untuk berani menyatakan kebenaran dalam berbagai kehadiran kami. Tuhan berkati setiap warga jemaat GPIB dimanapun kami berada dalam segala dinamika lika-liku kehidupan kami. Tuhan berkati juga dalam panggilan pengutusan pelayanan GPIB, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat-tingkat jemaat. Tuhan menolong dan memampukan kami dalam segala keberadaan kami. Begitu juga ya Tuhan, ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, biarlah kami sebagai warga gereja mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dapat menerima satu dengan yang lainnya, menghargai bahwa kami dapat menghidupi kebenaran, bahwa kami bisa menerima perbedaan itu. Terima kasih Tuhan yang maha baik, ketika di malam hari ini ada di sesama kami yang sedang sakit, kami memohon pemulihan daripada Tuhan. Sembuhkan dan kuatkan dan pulihkanlah kami Tuhan.
Ketika kami bersuka cita dengan berbagai hal yang kami nikmati hari ini, biarlah kami boleh mensyukurinya bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan berbagai hal yang masih menjadi harapan kami, kuatkan kami Tuhan dalam setiap perjuangan kami untuk menggapai dan meraihnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah harapan dan doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Night Call malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dalam istirahat tidur dan menyambut esok hari dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Selamat malam.